Yes, ini saya share. Nah, kalian mitra semuanya, kalian mitra muda lah saya sebut ya, karena kalian ini luar biasa menjadi generasi penerus Buddha Dhamma khususnya dan juga generasi penerus bangsa Indonesia. Maka khususnya mereka-mereka yang berkeyakinan terhadap Buddha Dhamma perlu sekali memahami hal ini supaya ke depan kita semua bisa menjadi generasi penerus yang sehat ya, bukan hanya jasmani tapi rohani juga. Nah, hari ini saya ambil judul Plan for Our Certain Life. Because why this title-nya saya pilih ini karena kita mau kasih judul the bright future itu kayaknya bohong deh. The bright future terus masa depan yang gemilang atau kamu bisa sukses ikut seminar saya, kayaknya nggak gitu deh hidup tuh ya. Hidup tuh nggak segampang itu gitu ya, nggak semudah itu. Tapi memang banyak orang ngomongnya gampang gitu ya. Tetapi ya tadi karena memang fungsinya dia untuk membuat kita itu kesannya mudah lah. Semua itu jadi mudah. Tapi ternyata dalam menjalani hidup nggak semudah itu. Tadi Ryan pengen punya cita-cita aja, nggak disetujui papa, mama gitu kan. Atau mau keluar kota punya cita-cita, tapi ternyata mentok di keluarga ya. Mau ambil politik, tapi juga ragu-ragu karena belum tentu disetujui orang tua. Nah, itulah hidup ternyata. Hidup itu bukan kita sendiri yang nentuin. Kadang ada mama, papa, engkong, tante, segala macam ya. Nah, itu kita perlu bicara tentang itu hari ini dan semoga terjadi banyak dialog karena Ko Franky bicaranya nggak banyak ya. Oke, mulai ya. Nanti Ryan bantu saya untuk jawab aja karena saya perlu dialog dengan teman-teman ya. Mewakili teman-teman Ryan atau mungkin di wihara ada mic nganggur bisa kasih ke umat yang di wihara atau juga yang hadir 15 orang atau 16 orang yang hadir ya di Zoom ini boleh juga ikut menjawab ya karena kita akan dialog lebih sering gitu ya. Nah, ini pertama, oke, Ryan aja lah. Ryan lihat apa nih kalau saya tayangkan gambar apa ini? Ini gambar apa, Ryan? Hutan. Oke, Ryan. Misalnya Ryan dikasih tugas ya, silakan Anda menjelajahi hutan ini hingga menemukan satu tempat ya, tempat itu sangat indah sekali, sangat luar biasa sesuai cita-citamu. Ya. Dan petunjuknya cuman jalani aja, ikuti masuk hutan ini ya. Kemudian apa ya istilahnya? Ryan pokoknya dijanjiin mimpi lah, dijanji mimpi. Kalau kamu berhasil, kamu akan melewati hutan ini dengan baik dan segala macam. Kamu akan menemukan tempat sesuai cita-citamu. Gimana Ryan, senang nggak? Apa tadi? Oke, ulang ya. Ini kan ada hutan ya. Ya. Di depan kita ada hutan. Lalu ada orang ngasih janji lah. Kamu lewati hutan ini, ya, sehingga kalau kamu lewati, kamu berhasil, kamu akan mendapat apa yang kamu cita-citakan. Senang nggak rasanya? Kalau dijanjiin itu senang, cuma kalau percaya enggak. Kalau nggak percaya nggak, bagus sekali. Nah, ketika kita masuk ke hutan ini, misalkan ini yang B, yang tadi yang A senang ya, yang B, ini ada hutan, silakan lalui. Tidak ada janji, tidak ada impian. Kira-kira kamu mau nggak lalui hutan ini? Enggak. Ya kan, jelas ya. Karena ngapain? Udah tahu hutannya belantara, belum lagi ada binatang buas, makhluk petanya mungkin segala macam, luar biasa banyak gangguan. Betul ya? Kalau yang pertama ada impian walaupun kita belum tahu pasti, tapi kita menjadi mau melangkah karena ada impiannya, ada tujuannya. Tapi kalau yang kedua, kalau nggak ada tujuan, ngapain? Bohat, nggak perlu. Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, ketika kita melihat hutan seperti ini, inilah hidup kita. Hidup kita tuh kayak hutan belantara, rimba sekali. Ya, kalau Anda nggak punya tujuan, maka Ko Franky tanya Ryan tadi, mau kemana? Masuk apa? Kuliahnya di mana? Ngapain? Menjadi apa? Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan menggiring kita melalui hutan ini. Yaitu kita harus punya sebuah impian, sebuah tujuan, sebuah goal, sebuah arahan. Ya, saya kelas 2 SMA sudah punya tujuan, mau jadi guru matematika. Maka pas kuliah di Gajah Mada, saya ambil S1 matematika. Tapi salah jurusan. Kenapa?
Ternyata itu matematika murni, bukan matematika pendidikan. Enggak apa-apa, tapi tetap saya bisa ngajar matematika. Dan akhirnya saya jadi guru matematika. Sesuai yang saya targetkan, karena saya punya mimpinya jelas, tujuannya jelas. Kenapa mimpi itu muncul? Karena saya lihat guru matematika saya waktu itu. Ya kan? Nah, hutan rimba saya apa? Ya, saya punya hutan rimba apa? Pilih universitas macam-macam, betul ya? Yang ngajari matematika kan banyak. Universitas A, B, C, D, E, F, G. Lalu saya lihat potensi saya lihat keuangan saya lihat kemampuan dan segala macam, saya lihat lingkungannya dan segala macam. Kan itu hutan rimba kita. Tapi kalau kita punya tujuan, kalau aku ke Jogja, aku pilih mana? Gajah Mada atau UNY waktu itu ya. Universitas Negeri Jogja. Ah, Gajah Mada aja, predikatnya lebih tinggi. Ada nggak matematika? Oh, ada. Jadi pilihan pertama saya teknik kimia, pilihan kedua saya matematika. Karena saya kimia paling besar nilai UN-nya waktu itu, 9, sekian. Matematika 8, sekian. Ya sudah, pilihan keduanya matematika. Masuk. Nah, ini hutan belantara saya sedikit lebih mudah saya lalui karena punya pegangan, punya impian. Oke, itu pertama. Yang harus kita punyai untuk melakukan atau mengarah hidup kita, please teman-teman, sahabat muda kita, punyalah impian. Impian gimana dapatnya? Cari inspirasi. Tapi lingkungan mama papa kadang nggak dukung. Ya, yakinkan mereka. Yakinkan mereka. Mereka bukan orang jahat, bukan. Mama papa nggak dukung karena mereka punya keterbatasan pengetahuan mereka. Ada gap generasi. Mereka lahir mungkin di zaman TV masih stasiunnya RCTI dengan TVRI. TPI dulu ya. Nah, tapi kalau kita, wow, semua channel sudah muncul. Ya, kita lahir sudah ada YouTube gitu kan. Mama papa belum. Maka keterbatasan pengetahuan mereka ini harus kita gali, harus kita kasih tahu, harus kita yakinkan. Jangan ngomongnya, anu mah kayaknya aku jadi politikus saja karena ini loh mah nggak yakin. Kita nggak meyakinkan. Ngomongnya harus meyakinkan. Pakai data. Kalau bisa presentasi kayak kau Frank ini loh, pakai PowerPoint. Ini loh mah, aku mau jelasin impianku. Ya jangan mengatakan mama papa keras. Mereka orangnya kaku. Mereka nggak mau aku menjadi, bukan nggak mau, mereka nggak tahu sekali lagi. Mereka nggak ngerti lebih luas. Taunya mereka pokoknya dagang misalnya. Atau jualan. Atau usaha gitu. Nggak ngerti bahwa zaman sekarang ada orang nggak perlu pabrik, nggak perlu toko, tapi miliarder seperti siapa? YouTuber. Cuma ada wifi, internet, bisa bikin konten, kaya raya. Pendapatannya bisa 40 juta per bulan. Iya toh? Mereka mau nggak tahu. Oke? Itu pertama. Maka kuatkan tujuan kita. Ya, nggak tahu tanya, nggak mau tanya, googling, searching, cari inspirasimu. Lalu yang kedua, yang kita harus tahu bahwa kita ini seperti kalau hewan di hutan, kita ini macam-macam. Ada yang kayak ular, kayak burung hantu, kayak gajah, kayak harimau, kayak babi rusa, atau ini babi ya, kayak babi, kayak rusa, kayak kelinci. Kita ini manusia dengan keunikan masing-masing seperti hewan. Jadi mungkin kita melata di pohon, nggak bisa loncat-loncat kayak kanguru. Ada yang bisa jalan pelan kayak gajah, nggak bisa lari seperti cita, gitu loh. Nah, Anda harus tahu potensi Anda. Itu kuncinya. Ya, jadi impian itu harus dekat dengan potensi. Kalau nggak tahu potensi gimana kok? Tanya teman, kira-kira aku ini orangnya gimana? Kalau teman nggak ngasih tahu yang benar gimana kok? Meditasi, tanya biku, tanya keluarga, tanya orang-orang dekat yang bisa dipercaya. Kalau orang-orang dipercaya nggak ada gimana kok? Tanya Ko Franky lah terakhir ya. Tanya Ko Franky. Ko Franky siap kasih tahu. Ngobrol aja kita. Kita bisa ngobrol, kita bisa tahu. Ya. Nah, artinya kita ini unik teman-teman. Kita nggak bisa sama. Ko Franky sama Ryan nggak bisa sama. Ryan dengan Ko Franky nggak bisa sama juga. Kita beda-beda. Ya. Oke, jadi dengan tahu potensi, dengan tahu impian, itu salah satu jawaban kita untuk find your passion tadi ya, pertanyaan PDP pertama kan Meta bilang find your passion. Temukan passion Anda. Bukan, kalau passion itu susah ditemukan, passion itu berantakan sekali. Yang bisa kamu temukan dulu potensi dulu. Karena kalau kita temuin passion kadang-kadang ya itu tadi passion itu hasilnya macam-macam berubah-ubah. Ya, paling baik adalah tahu diri dulu. Kamu gimana kekuatannya? Kamu seorang gajah, seorang harimau, seorang kelinci atau apa? Ya, oke, sampai di situ. Teman-teman jelas? Ryan, Jelas, teman-teman jelas. Wihara,
Jelas ya? Oke, Coach Frankie akan break begitu supaya lebih lebih masuk memorinya. Saya nggak seperti guru kelas, panjang lebar ngomong terus sudah break dulu. Jelas ya Ryan ya? Paling penting Ryan dulu. Ryan kalau jelas kira-kira Coach Frankie ngomong apa barusan? Ya kalau kita mau capai impian, kita harus melihat, kalau kita misalnya bukan capai impian sih, kalau kita misalnya belum tahu nih impian kita apa, kita harus lihat secara luas dulu kita bisa apa. Terus kalau kita sudah punya impiannya, kita harus meyakinkan orang-orang sekitar untuk supaya bisa mendukung. Yes, thank you Ryan ya. Oke, yang lain yang di sini yang nyalain kamera siapa ya? Saya mau tangkep mereka yang nyalain kamera ini. Cuman kita berdua rupanya ya. Meta Dewi, Cindy Lee, Evander, Randy Surya, Damasala. Oh, Damasala yang di Wihara. Yang di Wihara ada yang mau nyampaikan boleh kasih mic. Ryan di Wihara ya? Ya di wihara. Oke. Riko mungkin atau siapa saja silakan ya. Kalau mau komentar silakan. Oke, saya lanjut ya Ryan ya. Ya Pak. Kita lanjut ke penampilan berikutnya. Track. Oke. Next ya. Ini sudah kelihatan slide berikutnya Ryan. Oh, saya lihat di belakangnya Ryan juga sudah menjadi monitor saya tuh ada proyektor ya, udah betul berarti. Oke, kenali tujuan kita, kata kuncinya tadi ya. Kenali tujuan kita, lihat ke diri kita. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu kadang kita jadi terakhir ya, namanya ikut-ikutan. Makanya kalau saya lihat googling gitu ya. Googling lah sekarang pencari kerja gitu ya. Nanti kalau kita pilih image itu banyak sekali foto-foto bagaimana orang mencari kerja. Padahal cuma dibutuhkan 3 orang, 5 orang. Tapi yang antri bisa ribuan sampai ratusan sampai ribuan orang antri. Kenapa? Mereka ya pribadi yang tadi kadang-kadang pribadi nggak unik, ikut-ikutan, terlalu average. Nah itu. Ya, kenali tujuan kita. Nah ini saya ambil quote dari Bill Gates. Ini yang menjadi panduan saya juga. Dia bilang, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Lu lahir miskin, lu lahir nggak punya kehidupan yang jelas, nggak masalah. Itu bukan kesalahanmu. Karena kita nggak pernah minta kita lahir di mana, betul nggak? Apa kita bisa milih waktu lahir? Aku milih dulu ya, keluarga yang kaya raya, aman sentosa, kenal Buddha Dhamma. Nggak bisa. Jadi latar belakang hidup Anda nggak boleh kecewa dan terlalu larut dalam masa lalu Anda. Itu kata kunci pertama menurut Bill Gates ini dan memang sesuai juga dengan Buddha Dhamma. Ya, apapun masa lalu kita, orang tidak kaya, tidak miskin, tidak terpandang ya. Saya bicara yang paling buruk aja karena itu yang membuat orang banyak minder ya. Seperti Ko Frankie latar belakangnya waduh, mama papa buruh gitu ya, kerjanya nggak jelas. Guru akhirnya kerja di pabrikan, gajinya bulanan, nggak ada masa depan lah kesannya. Lingkungan saya mesnya orang-orang yang lulusan SD SMP gitu ya. Jadi saya nggak punya mimpi cita-cita. Syukur-syukur karena saya orangnya kalau di kelas serius belajar. Tapi di rumah nggak pernah belajar juga. Cuma serius kalau di kelas, liatin, inget gitu ya. Jadi ulangan bisa cepet gitu tangkep. Akhirnya bisa masuk SMA negeri waktu itu favorit gitulah. Dan saya juga pernah minder. Ya, waktu jadi ketua Kamadis Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Gajah Mada, saya ketua yang pakai sepeda. Ya, anggota saya naik motor semua, tapi kalau saya rapat pasti saya duluan sampai karena saya tahu diri naik sepeda, ukuran waktu berapa, jarak berapa, saya supaya nggak terlambat gimana. Ketika rapat masih dapat duluan. I don't care about my background. Saya nggak peduli dengan background saya. Yang saya harus care tadi, if you die poor, it's your mistake. Jika dalam posisi kita udah berusia mandiri hari ini, menuju kematian dan kita miskin, itu kesalahan besar kita. Kenapa? Kita nggak bisa ngelola keuangan, kita nggak bisa ngelola pendapatan kita. Ya, selain punya tujuan tadi, kita harus belajar apa berarti? Belajar plan. Ya, kesalahan kita itu karena kita nggak punya goal dan nggak punya plan. Ini katanya. Nih, ya, ini. Sebuah impian, sebuah tujuan boleh Anda punya. Tapi kalau nggak punya rencana, itu seperti harapan kosong. Ya teman-teman harus paham.
Jadi kalau kita punya impian, wah aku mau jadi orang kaya. Nah ini hati-hati loh yang bikin impian mau jadi orang kaya, mau apa membahagiakan orang tua, itu semua impian kosong teman-teman. Tidak jelas di kepala. Saya pernah melakukan training ini kepada para suster. Suster saya tanya, suster impiannya apa nih? Mendampingi Yesus katanya. Wah bagus suster. Tapi di pikiran suster kira-kira ngapain ya cara mendampingi Yesus? Nggak jelas. Kenapa? Pikiran kita ini konkret, teman-teman. Konkret. Jadi kalau mikirnya abstrak agak susah. Ya. Misal kalau saya bilang, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Kira-kira kita bisa kerja nggak membahagiakan orang tua kita? Dalam pikiran, dalam kalimat itu. Yang nggak jelas, kalimat kerjanya nggak ada. Ya. Kecuali kita bilang, saya ingin buka usaha, jualan roti, pendapatan per bulan 20 juta, saya akan sisihkan 10 juta untuk keluarga saya, itu jelas sekali di pikiran. Oh, jualan apa? Roti. Supaya dapat 20 juta gimana? Jualnya berarti ribuan. Rotinya seperti apa? Macam-macam. Ya kan? Paham ya? Maksud saya, jadi kalau ada angka, ada bentuk, pikiran itu lebih cetak, lebih jelas. Itu adalah plan. Nah, jadi tahap kedua, jangan cuma mimpi, ayo buat plan. Ya, pengalaman saya bikin plan, saya bisa lulus S2 15 bulan aja. 15 bulan itu cuma setahun tambah 3 bulan. Ya, ambil master saya 15 bulan dan waktu itu dikategorikan tercepat di Gajah Mada Psikologi Pendidikan. Dan akhirnya saya disuruh bicara di depan. Kenapa saya bisa cepat? Plan. Saya buat plan. Orang lain bikin tesis selesai teori 1 tahun. Kalau saya enggak. Sejak saya masuk kuliah, saya sudah mulai ngumpulin untuk tesis saya. Tugas-tugas saya mengarah ke tesis. Nah ini adalah strategi. Bukan karena pintar, tapi kita punya plan, kita punya strategi. See? Oke, ini yang ke slide yang berikutnya. Oke, jelas kah Ryan? Jelas kah teman-teman? Jelas kok. Oke, gimana Ryan? Bahasamu yang kamu tangkap. Jadi gimana ya kalau misalnya nih kita punya goal nih, misalnya 5 tahun ke depan aku pengen beli mobil. Yes. Tapi kita cuma pengen doang, tapi nggak dilakuin apa-apa, terus nggak jelas tujuannya kemana. Ya sampai 10 tahun ke depan juga nggak bakal dapat. Good. Oke, kalau gitu, kalau kamu pengen punya mobil 5 tahun ke depan, apa yang kamu lakukan? Harusnya. Kalau di umur aku sekarang. Ya. Kan kalau masih pelajar kan pasti ada tabungan beberapa ya, diinvestasiin dulu beberapa. Paling 5 tahun itu kan bakal naik juga pasti. Ya. Ya, habis itu kerja serabut. Ya. Kerja magang lah. Ya. Good. Tapi yang betul, pertama kali mobilnya harus klarifikasi dulu. Mobilmu apa? SUV, MPV, mereknya apa, brandnya apa, Matic kah atau manual, itu harus klarifikasi dulu. Jangan cuma mobil, akhirnya mobil butut nanti. Ah, mobil apa? Nah itu. Nah, ini kesalahan kita berpikir kadang-kadang aku pengen punya mobil. Mobilmu mobil apa dulu? Kalau bisa sampai lihat ke showroomnya. Ya banyak NLP ngajarin gitu, lihat ke showroomnya. Gak apa-apa, gratis kok. Test drive tuh gratis teman-teman, gak harus beli. Tapi Anda langsung feel bener-bener feel. Mobil 2 pintu, wow keren. Mobil 2 pintu, Ferrari gitu ya. 2 pintu tuh ini truk juga 2 pintu. 2 pintu tuh truk juga bisa. Ya, saudara Erlin. Ya. Nah, jadi mobilnya harus diklarifikasi dulu sebelum kamu rencanakan apapun, impianmu harus diklarifikasi, bahkan sampai warnanya, rodanya, pintunya, jenis engine-nya, brand-nya, seperti itu. Nah, itu harus jelas dulu di kepala, baru plan. Aku punya tabungan sekian, mobil itu kurang lebih 5 tahun dinaikin aja sekian persen berapa, ya kan? Nah seperti itu. It's a plan. Thank you Ryan, kamu sudah menjawab dengan baik. Ya, wah. Oke, next. Nah, saya lihat, sudah berubah. Untung sinyalnya pagi ini bagus nih di rumah. Nah, kalau orang dia bilang failing to plan, planning to fail. Ini bagus banget kata-katanya. Gagal berencana sebenarnya kita merencanakan kegagalan kita. Oh, sakit rasanya.
Ya, gagal berencana, sesungguhnya kita merencanakan kegagalan kita, teman-teman. Ayo belajar. Kapan-kapan Ko Franky pengen deh kita bahas lebih dalam seperti ini. Karena kalau di kelas ini singkat banget. Kita akan bahas lebih dalam how to make a plan, how to make a dream, how to make roadmap-nya. Itu penting sekali untuk kalian masih muda. Karena saya masih muda ya belajar sendiri, bukan lewat seminar kayak gini, otodidak terpaksa karena kepepet ya, ekonomi keluarga kepepet. Ko Franky pernah punya tabungan zero, keliling jualan ayam, teriak-teriak, pakai kendaraan pinjaman gitu kan, pakai klakson, masuk perumahan pernah. Petet, ayam tulang lunak. Ya ampun, sedihnya. Sedih, tapi saya bilang nggak apa-apa, berjuang. Ya, jangan sampai failing the plan, ya toh. Oke. Nah, untuk planning macam-macam teman-teman kalau mau belajar dari Kaizen. Ini kata kuncinya. Silakan nanti googling, perdalamin lagi. Ko Franky juga lagi memperdalami juga. 6 step of Kaizen. Kaizen ini ilmu yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan di Jepang. Kaizen. Ya. Kaizen ada. Saya nggak bicara tentang Kaizennya ya hari ini ya, tapi saya akan buka ya kata-kata kunci ini supaya kalian mau googling sendiri. Lalu juga ada ini untuk plan-plan itu ada istilah PDCA ya, PDCA ini ada singkatannya, PDCA, plan, do, check, action. Ini yang paling gampang. Sama Kaizen hampir mirip, tapi kalau Kaizen lebih detail. Ya, Anda rencanakan. Rencana itu gimana? Lihat masalahmu, lihat potensimu, itu namanya rencana ya. Lalu buat susun time plan-nya, hari per hari mau ngapain gitu kan, sampai akhirnya sampai ke deadline-nya. Lalu do action, lakukan. Selama melakukan dicek, ya kan, dicek gimana mendekati gagal nggak per bulan ini. Misalnya tadi beli mobil katakan 200 juta atau 200 juta katakanlah. 5 tahun ya, 5 tahun bagi 240 juta setahun. Setahun 40 juta bagi 12 misalnya ya. 3-4 juta lah sebulan. Sebulan mau 4 juta. Ternyata bulan pertama gagal, baru dapat 2 juta. Cek, dipelajari. Oh, bulan ini gagal nih. Kenapa cuma 3 juta? Ada apa? Nah, dicek. Sudah dicek, bikin tindakan baru untuk klarifikasi dari yang kita cek. Bulan kedua kita cek. Oh, meningkat 3,5. Ini bagus berarti. Kita planningkan lagi dengan cara yang kedua ini. Terus begitu, puter. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Buat aja lagunya seperti itu. Nah, ini manajemen sederhana yang sudah dipakai orang-orang yang kuliah di manajemen untuk melakukan sebuah proses organisasi. Ya. Dan keberhasilannya cukup tinggi. Plan, do, check, action. Oke, nah ini penawaran yang saya berikan dalam sesi singkat kita. Jadi silakan dipelajari lebih dalam. Karena bicara kita nggak ke atas ini, kita kan di wihara, maka Ko Franky harus bicara ini. Nah ini, ya Buddha teach us to, ya kan? Kita harus bicara ini penting. Karena apa? Yang di awal itu semua Western style gitu ya, gaya-gaya Barat, bagaimana mereka merencanakan sesuatu. Sekarang kita lihat bagaimana Buddha mengajarkan kita supaya kita itu menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini lebih mantap. Ya. Kok aku planning yang besar sekali, tapi aku gagal gimana ya kok? Nah ini Buddha ngajarin di situ nanti. Oke? Pertama, teman-teman harus tahu, ini yang penting Ko Franky sampaikan ke teman-teman muda ya. Kalau baca suta dilihat ya, apakah Buddha itu mengajar ke biku atau perumah tangga? Jangan sampai kita salah baca. Padahal tujuannya ke biku, tapi kita yang baca. Kita rasa hidupnya kok pesimis ya. Kok Buddha ngajarin kekosongan. Apa-apa itu kosong, sunya. Harus mencapai kesucian. Aku ini orang biasa. Kok sulit sekali belajar Buddha Dhamma. Kamu baca dulu depannya. Oh, para biku. Itu buat para biku. Bukan berumah tangga. Hati-hati. Ya, semua dhamma yang diajarkan Buddha itu enggak semuanya untuk perumah tangga, enggak semuanya untuk biku. Maka kita harus cross check. Nah, Ko Franky dapat nih dari suta yang di mana Buddha, Guru Agung Buddha itu mengajarkan ke perumah tangga. Nah, maka saya kutip. Beliau mengatakan dalam Anggutara Nikaya 4, kelompok 4, halaman 62, aslinya di Pali, buku Tipitaka Palinya ya.
Ini terjemahan dari Epasiko. Kebahagiaan perumah tangga ada 4. Kebahagiaan yang pertama karena memiliki. Jadi teman-teman sekarang punya rumah, walaupun punya mama papa, bahagia aja, dibeliin konsol, game, bahagia memiliki, ya kan? Punya kendaraan sendiri bahagia, punya pendapatan sendiri bahagia, boleh. Buddha bilang boleh, kebahagiaan karena memiliki. Tidak apa-apa, punya pasangan. Nah, ini yang punya pacar. Bahagia, boleh, 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 boleh. Yang nggak punya pacar, nggak apa-apa. Bahagia memiliki diri sendiri. Ya, jomblo bahagia namanya kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena memiliki. Dan ini apa namanya? Buddha itu tidak menutup ya, tidak menutup apa makna kebahagiaan yang sederhana di kehidupan perumah tangga. Beliau setuju, memiliki itu bahagia, tidak apa-apa. Lalu beliau mengatakan yang kedua, kebahagiaan karena menikmati. Ya, menikmati apa yang kita peroleh, ya, menikmati apa yang kita dapat, menikmati buah pikir kita karena kita berpikir, menikmati apapun yang kita usahakan. Itu boleh. Ya. Yang ketiga, kebahagiaan karena bebas dari hutang. Nah, hutang ini ya hati-hati, hutang jangan sampai lebih besar dari pendapatan. Tapi kalau kita biasanya kredit kayak Ko Franky kredit rumah gitu ya. Itu yang paling penting adalah 30% dari pendapatan, itu boleh. Ya, 30% karena hukumnya hukum bank kita ikuti, bukan tidak boleh hutang sama sekali ya teman-teman ya. Ya, kadang kalau Anda milenial nggak utang, nggak bisa punya rumah pas kita mau beli sudah mahal sekali kan gitu. Kita kredit, tapi kreditnya harus masuk akal. Hukumnya bank itu 30% dari pendapatan, itu yang boleh kita kredit. Misal kalau pendapatan 5 juta, 1,5 per bulannya harus untuk utang itu cuma boleh segitu, nggak boleh lebih. Nah, kalau lebih itu yang jadi bahaya. Nah, maka bahagia karena bebas dari utang, wow keren. Dan yang paling penting dari ketiga 1, 2, 3 di atas, ini loh. Semua kita peroleh karena tiada celah, itu penting. Ya, Anda mau mimpi punya mobil, punya istana boleh, tapi kerjakanlah tanpa celah. Bukan hasil penipuan, bukan hasil manipulasi, bukan hasil korupsi, bukan hasil nodong, rampok, ya. Atau menyakiti orang lain, bukan. Nah itu kebahagiaan tanpa celah itu penting, ya. Jadi 1, 2, 3 closingnya di nomor 4 ini jangan sampai kelewat bahwa apa yang kita lakukan harusnya tanpa celah. Jadi, Ko Franky, boleh nggak aku berambisi? Boleh. Kenapa enggak? Karena ambisi itu salah satu untuk memiliki, menikmati. Boleh nggak aku punya cita-cita besar yang sangat duniawi? Silakan. Tapi ingat, tiada celah ya. Tidak boleh dengan membohongi ya, tidak boleh dengan meracuni ya, tidak boleh dengan memaksa atau menganiaya orang lain ya. Nah, itu. Jadi, jawaban untuk kita punya kebahagiaan perumah tangga ini sudah dijawab di Anguttara Nikaya. Bukan lagi kebahagiaan yang samana atau pertapa. Kebahagiaan kalau samana lain lagi, itu kebahagiaan karena melepas. Nantilah. Ada waktunya kita akan melepas pada waktunya. Tapi sebelumnya tidak apa-apa memiliki, tidak apa-apa menikmati, bebas dari utang dan tiada celah. Sampai sini jelas, Ryan? Jelas. Jelas ya. Jadi keraguan anak muda Buddhis kadang-kadang kok orang-orang sahabat kita itu nyanyi-nyanyi, ngeband segala macam, kok kita ini kok kalau wihara kayaknya tenang, adem ayem, ya sudah nggak apa-apa lah, karena itu warisan orang tua kita sebenarnya. Kalau anak muda boleh enggak kok ngeband? Boleh, yang penting tanpa celah. Jangan sampai ngedrak, minum minuman keras. Boleh-boleh aja. Lagu-lagu ya tadi, yang penting satu, mendukung kemajuan spiritual kita, mental kita gitu loh. Kita boleh nggak nyamain-nyamain? Ya janganlah, kalau nyamain-nyamain kita kalah. Mendingan kita bikin brand baru. Kalau mau jadi pemuda Buddhis itu orangnya kalem, tenang loh. Wah, itu jadi brand. Jangan urak-urakan, sudah biasa. Kita yang tenang, ngomong santun. Nah, itu brand kita. Tapi kalau misalnya ada sedikit hura-hura dalam arti pesta kecil-kecilan ya, camping atau kayak datangkan artis gitu ya, menyanyi lagu-lagu yang bagus,
Tidak masalah. Mungkin kita stylenya jazz misalnya, ya tidak masalah. Tidak masalah. Karena itu kebahagiaan duniawi, teman-teman. Tapi kuncinya tadi, tanpa celah. Ya, tanpa celah. Itu penting sekali. Oke ya, Ryan ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini yang Buddha katakan. Lalu ini juga penting. Kadangkala banyak ajaran-ajaran motivasi gitu ya, membuat kita tuh lupa atau menjauhkan kita dari realita bahwa kehidupan itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak mudah yang dibayangkan. Maka Buddha sudah meringkasnya dalam Ratanapala Sutta. Ratanapala Sutta, salah satu bagian dari sutanya di Tipitaka ya. Beliau meringkas seperti ini. Nih. Teman-teman, katanya gitulah ngomongnya gampang. Para orang muda, orang tua, ingat tiada yang mapan, semua siap tua. Tiada yang mapan, semua siap tua. Maka apapun rencanamu, apapun cita-citamu, kamu harus sadar nanti kamu tua. Jangan sampai kalau kamu tua, kamu nggak sadar akhirnya kecapean, shock, sakit, meninggal. Ya, harus disadari bahwa kita akan tua. Saya udah masuk 40-an, umur Ko Franky ini udah 41, Maret nanti 42. Oh, udah tua, hampir separuh gitu ya, dari 100. Harapan hidup Indonesia itu 70-an, teman-teman. Jadi Ko Franky ini sudah 3/4 lagi nih. Seperempat lagi berarti. Ya, hidupnya tuh seperempat lagi kalau harapan hidup kita 70. Oh, maaf sebelumnya kok. Kok punya kamera nge-freeze? Oke. Kamera saya nge-freeze. Coba ya. Ini nggak nge-freeze lagi? Sekarang gelap. Gelap. Oh, Ya. oke. Oke. Oh iya, di belakang sana nggak kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan kok. Coba saya close dulu. Oke, dan nyalain lagi. Masih? Masih kok. Masih gelap. Ya. Oh, oke. Oh, lanjut aja kok, nggak apa-apa kok. Aja ya. Ya, Ya, aman tapi suara juga aman. aman ya. Ini seperti kasus penggunaan formalin itu loh. Jadi kayak mawar gitu ya. Jadi mukanya digelapkan. Ya, nama saya Mawar. Saya menggunakan formalin untuk tahu-tahu saya gitu. Nah, ini keluar lagi. Oke? Keluar ya? Ya, aman. Aman. Lanjut lagi. Ya, sinyalnya drop. Oke. Nah, berikutnya Buddha juga mengatakan kita harus tahu siap tua dan tiada perlindungan. Tiada perlindungan. Maksudnya gimana? Anda sekaya apapun nanti, sesukses apapun, Anda tidak mungkin bisa lolos namanya dari sakit. Nah, jadi siap-siap. Kalau nanti sakit, terima. Gitu loh maksudnya. Ya. Lalu yang berikutnya, tiada kepemilikan abadi. Apapun yang kita peroleh, nantinya pasti ada aja yang hilang. Ada aja yang dicuri. Ada aja yang rusak. Jadi Anda harus siap. Jangan sampai planning besar, tiba-tiba sudah kecapai, dicuri orang, dirampok orang, Anda jadi stres dan akhirnya gila. Wah, repot. Enggak gitu. Nah, kalau Western kan bilangnya, udah lu planning aja, lu bikin cita-cita yang besar, lu lakuin, lu buat planning, jalanin. Kalau Buddha nggak mau begitu aja, beliau ngajarin yang paling buruk, yaitu tadi, siap-siap loh nanti kalau kamu kumpulin hartamu bisa hilang, ya istrimu bisa meninggal, anakmu bisa juga meninggal sakit dan segala macam. Oke. Dan yang berikutnya, yang keempat, karena ini ringkasan Dhamma, ya, nggak pernah puas teman-teman. Ya, ingat apa yang kita dapetin nggak pernah puas. Ryan pertama pengen mobil, mobilnya tadinya LCGC, low cost low cost green car ya, LCGC ya. Mobil murah tapi juga bagus gitu kan, di bawah 200 juta. Tiba-tiba sudah dapat itu, pengen lagi mobil yang SUV yang harganya 0,5 M. Sudah dapat nanti pengen lagi. Ya, mungkin beli helikopter. Sudah dapat helikopter, kayak YouTuber kita kan punya pesawat jet sendiri kan? Beli pesawat jet sendiri. Iya, itu. Hati-hati loh, nanti kamu nggak pernah puas loh. Nah, itu Buddha ingetin kita dari awal.
bahwa kita bakalan tua, kita bakalan sakit, kita bakal kehilangan apa yang kita punya, dan yang ketiga kita bakalan nggak puas dengan apa yang kita dapat. Maka kalau kita tahu di sini di awal, hati-hati. Oh, sudah cukup. Usiaku berapa nih? Oh, sudah 60. Cukup nggak untuk 10 tahun ke depan kalau tua nanti meninggal? Oh, cukup. Ya sudah. Sekarang kurangi, nikmati hari, lebih banyak berbagi dan segala macam. Nah, jelas ya. Jadi saya gabungkan ilmu barat sama ilmunya Buddha Dhamma supaya kita ini nggak sakit di tengah jalan. Oke, muka saya gelap lagi. Iya kok. Oke, tidak apa-apa. Ini masih gelap lagi. Tidak apa. Oke, pakai yang gambar aja. Nah, teman-teman, Ryan sendiri jelas ya. Jadi Buddha tadi mengajarkan mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa 4 cara. Yang paling penting tanpa celah. Memiliki boleh, menikmati boleh, bebas hutang boleh. Lalu yang kedua, Buddha mengajarkan bahwa mengingatkan kita bahwa nanti akan terjadi tua, sakit, ya. Terus kita akan mudah nggak puas, terus juga apa yang kita capai bisa hilang. Ya. Sampai situ jelas, Ryan? Jelas kok. Oke, waktu saya tinggal berapa menit? Masih ada 15 menit. Oke. 13. 13 menit, siap. 13 menit saya akan lanjutkan. Kamera sudah nyala juga. Oke. Nah, berikutnya yang saya kutip lagi yang ini. 4 hal yang indah dari Anggutara Nikaya. Jadi maksudnya indah ini supaya hidup kita ini bermakna, teman-teman. Ya, bukan hanya digerogoti oleh nafsu, pengen planning besar gitu loh. Tapi planning besar jadi orang kaya raya tapi juga bermakna. Nah, itu penting kan? Pengennya kita kan gitu, kaya raya, uang banyak, harta berlimpah juga bermakna. Nah, piye caranya? Nah, Buddha ngajarin. Nih, 1, lepas dari kelekatan. Nah, artinya suatu ketika kita belajar melepas. Jadi kalau ada uang, dapat gajian, ya dana lah sebagian, ya. Sebagian dana ke wihara, ke orang tua mungkin, atau juga ke mana orang-orang yang membutuhkan. Ya, cara melepas salah satunya dengan dana. Anda punya pikiran, ya, dana pikiran. Anda punya pengetahuan, dana pengetahuan. Anda punya waktu, dana waktu Anda. Anda punya perhatian, dana perhatian Anda. Supaya belajar melepas. Oke. Berikutnya, lepas dari keangkuhan. Nah, belajarlah melepas keangkuhan. Kalau dapat banyak, ya rumusnya ilmu padi kata orang ya. Semakin berisi, semakin menunduk. Belajarlah murah hati. Supaya hidup kita bermakna, murah hati. Ryan mau jadi MC, moderator, disuruh oleh panitia, oke, monggo. Meta hubungi narasumber. Kalian kerjasama karena murah hati. Ya enggak mau, aku sibuk, udah mau ujian, liburan, tahun baru gitu. Enggak. Ya hari Minggu aku mau kerja, mau jalan-jalan tames ya. Enggak. Murah hati karena dikasih kesempatan ya. Berikutnya, lepas dari resah hati. Nah, resah hati itu kalau resah hati segera dilepaslah, jangan lama-lama. Ya, boleh nangis, boleh kecewa, boleh teman-teman, tapi jangan lama-lama. Dihitunglah pakai timer. Tet, selesai. Aku sudah selesai kecewanya. Sekarang aku lahir lagi supaya bahagia. Ya. Berikutnya, lepas dari kegalauan. Nah, ya kalau galau-galau, misal punya cita-cita terlalu banyak kan galau gitu ya. Mau pilih apa? Udah pilihlah satu. Yang penting tadi kamu sukai, apapun yang terjadi kamu jalani, tidak boleh mundur selangkah pun. Kalaupun mundur untuk maju lebih banyak langkahnya. Ya, supaya damai. Karena kedamaian itu penting. Ya, damai itu buat Anda jadi kreatif dan bisa mendapat lebih dan bisa jadi magnet ya kekuatan alam semesta. Katanya ada istilahnya money magnet gitu ya. Kita jadi magnetnya uang. Uang itu melengket aja ke kita. Kenapa? Karena kita punya kedamaian. Hukum alamnya begitu. Bukan kacau.
Ya, nah ini 4 hal yang diajarkan Buddha supaya kita kalau punya rencana, punya masa depan apapun, one day siap melepas, murah hati orangnya, bahagia dan damai. Karena ini menjadi tujuan kita yang paling disukai oleh orang bijaksana. Jadi kita nggak terlilit. Ya bedanya dengan orang yang nggak belajar Buddha Dhamma gimana? Terlilit ya. Sudah kaya terlilit, pengen kaya lagi, pengen kaya lagi. Dulu mau beli, sudah beli mobil dapat beli apa? Helikopter sudah dapat beli apa, dak selesai, sampai akhirnya mau mati dia baru kecewa. Aku baru ngapain ya? Aku cuma cari harta doang selama ini. Ternyata harta yang ku beli macam-macam, ku tinggal semua. Tidurnya akhirnya cuma 2 kali 3, 1 kali 3, 4, 2 kali 3 kali kuburan itu, ya kan? Nggak bawa apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Tapi kita kerja keras mati-matian untuk cari yang kita tidak bawa. Ternyata ya yang kita bawa apa selain apa namanya kebajikan, sekali lagi yang kita bawa adalah kekuatan mental, kualitas mental itu yang kita bawa. Nah ini pesan Buddha sampai yang keempat ini. Oke, sampai sini Ryan jelas? Jelas kok. Yes. Nah jadi teman-teman ya, irisan ya atau hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya, kita boleh berencana, kita boleh mimpi besar, lalu buat rencana dengan baik. Kita juga boleh jalankan plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Boleh. Tapi one day kita harus ingat uncertainly life. Hidup ini tidak pasti. Ya. One day kita tua, one day kita sakit, one day apa yang kita capai itu hilang, one day apa namanya ya tadi kehidupan ini ya berubah segala macam. Kita harus siap. Buddha mengajarkan seperti itu. Ya, kalau Anda sudah siap semua, dapat nggak dapat, Anda tetap bisa bahagia, damai, murah hati tadi kan, dan belajar melepas. Cita-cita pertama nggak berhasil kok, lepas saja, ganti atau ubah jalannya. Gitu loh caranya berpikir. Kok aku sudah merencanakan kok, tapi gagal karena ada pihak lain yang yang menghalang. Oke, cari jalan baru. Ya, kalau jalan satu nggak ketemu, muter balik arah. Agak muter kok jalannya agak jauh, nggak apa-apa. Yang penting tercapai. Kok sudah muter kok nggak tercapai kok gimana? Nggak apa-apa, balik arah. Itulah generasi muda Buddhis, orang-orang Buddhis yang selalu punya semangat untuk menerima perubahan. Ah, itu penting, teman-teman. Hari ini pandemi. Kalau nggak ada pandemi, co-ranking harus ke Samarinda naik pesawat segala macam. Coba gara-gara pandemi kita semua tahu Zoom. Bermanfaat nggak? Ya bermanfaat toh. Iya nggak? Akhirnya kalian bisa mengundang narasumber dari berbagai kota. Nggak harus datang narasumbernya. Nggak harus polusikan udara juga dengan naik pesawat. Duduk begini, selesai. Nggak bikin polusi saya. Terus juga jadi kita lebih hemat. Ya kan? Biaya-biaya lebih hemat. Sangat hemat, luar biasa. Cuma internet aja. Internet pakai per bulan. Lebih murah lagi. Hitungannya kalau per jam sangat murah sekali. Katakan 300.000 bagikan 30 hari 100.000. 10.000 toh sehari. 10.000 kamu bagikan 24 jam. Lah, mungkin rupiahnya berapa? Kecil sekali. Betul? Sangat jadi murah. Jadi gimana dengan perubahan pandemi? Ya kalau umat Buddha syukuri aja. Yang penting satu, apa yang bisa kita manfaatkan dengan pandemi ini? Kan gitu. Dan kenapa kita bisa berpikir memanfaatkan pandemi dan tidak resah, gelisah, dan segala macam? Karena kita udah tahu perubahan itu pasti terjadi kapanpun. Tugas kita itu bukan meratapi perubahan itu, tapi mensiasati, mensiasati, mencari strategi supaya tetap bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ya kan gitu. Ya, masih ada berapa menit? Masih ada 6. 6, yes. Saya habiskan ini 6. Ning. Mana nih? Nah ini Buddha mengajarkannya kepada Anathapindika, saudagar kaya yang berdana luar biasa kepada sangga ya. Ada 10 jenis pencaharian kebahagiaan. Ya, ada rankingnya. Ya,
ranking paling tinggi itu ternyata yang paling buruk. Yang nomor 1 tadi, mendapat dengan cara buruk, menikmati sendiri, membagi ke sesama, melepas. Jadi ada 4 kategori teman-teman kalau mau bahagia itu. Mendapat dengan cara baik tentunya, menikmati sendiri harus ya teman-teman. Ya ini 1 sampai 10, Ko Franky langsung ke 10 aja supaya tidak kelamaan. Nah ini, yang ke 10 ini yang terbaik. Mendapatkannya dengan cara baik tadi tanpa celah, menikmati sendiri. Ingat apa yang kalian dapat kalian harus nikmati. Ya, jangan aduh aku melepas, aku tanpa ego, ambillah semua. Yang enggak gitu, ya. Yang ketiga, membagi ke sesama. Itu penting. Ya, yang keempat, siap melepas. Nah, kategori kebahagiaan tertinggi, 10 jenis kebahagiaan tertinggi itu di nomor 10 ini. Ya, nomor 10 ini. Dapatnya dengan cara baik, menikmati sendiri iya, membagi ke sesama iya, dan juga mau melepas. Nah, itu penting. Ya. Lalu, nah inilah penutup dari Ko Franky. Hidup itu singkat, teman-teman. Singkat sekali. Nggak tahu kapan kita mati, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas hidup itu singkat. Penuh lika-liku yang menjerat. Ya, lika-likunya macam-macam, teman-teman. Siapkan mental yang lembut. Mentalnya lembut dan kuat. Nah, lembut dan kuat. Ingat ya, lembut dan kuat seperti angin tuh. Lembut tapi kuat. Agar hidup lebih moderat. Moderat itu open mind, jangan kaku. Hidup tuh aku pokoknya gini, aku nih Buddha, aku nih Buddhis. Nah. Buddhis itu orangnya bukan kekakuannya yang kuat, tapi open mind, ya. Mengarah hidup yang geliat. Nah, geliat itu apa? Dinamis orangnya. Jadi nggak kaku lah, geliat. Jadi seperti tanah liat tuh geliat ya. Bisa dibentuk ini, bisa dibentuk ini. Pokoknya dia tahu arahnya kemana. Kalau cara ini gagal, dia cara B. Cara B gagal, bukan dia ngeratapi cara A terus, kenapa ya gini? Gara-gara dosennya ini, gara-gara mama nih, gara-gara papa. Nggak. Kita nggak begitu lagi. Ya sudah, karena aku setuju juga pilihan orang tuaku. Habisnya aku nggak protes, ya sudahlah aku jalani. Kalau aku sudah pilih, sudah aku jalani, sudah aku iyain, ya sudah aku ambil. Kalau aku sudah ambil, apapun yang terjadi, aku selesaikan. Nah itu Buddhis. Ya. Lalu aku akan buka pikiran supaya ini jadi gimana? Aku cari pemikiran yang yang lain ya supaya mendukung apa yang aku rencanakan. Nah, gitu. Itu closing dari Ko Franky, daftar bacaannya ini. Terus terima kasih. Pas waktunya ya. Sekarang waktunya kembali ke Ryan. Nah, kok berarti inti dari penjelasan Koko dari tadi itu intinya bagaimana Koko menjelaskan tuh kalau bagaimana kalau kita belum punya mimpi sampai bagaimana kalau kita sudah punya mimpi, bagaimana cara kita mengatasinya, apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita lakukan kan? Betul? Yes. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab nih Koko ada pesan-pesan dah kok untuk orang-orang yang di wihara sama yang di Zoom. Oke. Pesannya tadi ya, uncertainty life. Jadi hidup kita tuh pasti tidak pasti. Hidup kita tuh pastinya adalah tidak pasti. Hidup kita tuh berubah, penuh perubahan. Nah, kita jangan bicara ya lingkungan paling dekat lah diri kita lah, mentalitas kita. Bangun tidur kadang-kadang moody gitu kan, kadang-kadang gimana. Kalau mental tidak terkendali, ya kita akan terbawa oleh namanya unconscious mind, pikiran bawah sadar. Yang pikiran bawah sadar itu pikiran yang tanda petik bodoh, nggak ngerti. Pokoknya apa yang dia suka dia munculin, yang nggak suka juga dimunculin. Ya, tidak pasti. Maka supaya kita kontrol ya, kita bisa kendali hidup kita harus tahu persis bahwa pikiran kita ini ya tadi perlu kita beritahu. Salah satunya dengan acara hari ini kita beritahu, oh hidup ini nggak pasti loh. Nanti kamu tua, nanti kamu sakit, nanti apa yang kamu capai itu hilang. Terus kamu juga bisa mati kan gitu. Oh iya, dikasih tahu terus pikiran ini, didoktrin lah, istilahnya dimasukin lah informasi-informasi bahwa perubahan itu pasti terjadi loh. Ya, lalu dibangunlah kebiasaan teman-teman. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang pola pikirnya itu fleksibel gitu loh. Jangan kaku. Kalau nggak bisa A ya B, nggak bisa B ya C, nggak bisa D ya E. Plan itu banyak sekali. Jangan mentok dan langsung putus asa, akhirnya memutuskan memusnahkan hidup ini dengan bunuh diri. Hati-hati, mereka yang punya rencana dan sudah bunuh diri dan mati hari ini, itu rata-rata pastinya akan menjadi setan, peta, dan umurnya bisa lebih lama jadi manusia.
Ya, Anda kalau nggak percaya dengan kehidupan kembali, nah, Ko Franky ketik nih, Jim Tucker. Jim Tucker, atau kalian kalau langganan Netflix cari aja dokumentari untuk past life, itu banyak sekali. Banyak sudah ilmu itu dan sudah masuk ranah psikologi. Jadi ternyata kehidupan life to life itu ada secara ilmiah, bisa dibuktikan. Maka kalau kita udah yakin dengan kelahiran kembali, hati-hati. Jangan sembarangan hidup Anda. Ya, jangan sembarangan. Perhatikan, mendingan Anda nggak berbuat apapun ketimbang Anda berbuat salah. Mendingan diem daripada Anda berbuat tapi salah. Tapi paling bagus Anda bergerak dan benar. Nah, itu kan paling bagus. Ya, kalau bicara paling bagus, paling buruk dan di antara gitu ya. Ya, jadi pesannya Ko Franky cuma satu. Ya, lakukan segala hal itu please by your plan. Libatkan orang lain boleh. Lu tanya orang kiri kanan, tanya papa mama. Kalau nggak didukung gimana? Ini jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Nggak dukung tuh bukan nggak sayang, teman-teman. Beda ya, nggak dukung sama nggak sayang tuh beda. Ya, tapi orang nggak dukung itu kamu harus gali. Kenapa? Jelaskan, gitu loh. Ya, maka prinsipnya sekali lagi hati itu harus besar di zaman sekarang. Jiwa, bukan jiwa lah, hati lah. Hati kita harus besar, big heart gitu ya. Hati yang besar sehingga apa? Di tempat apapun Anda tetap bisa berdiri. Dipukul berapa kali Anda tetap berdiri dan mau maju. Itu sih, Ryan. Oke kok, thank you kok. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Untuk teman-teman di Zoom atau di Wihara, ada yang mau nanya ke Ko Franky? Awas gak nanya. Oh, ada kok. Ada harus ya. Yang bertanya saya kasih tiket ke surga. Oh. Nah, tuh kesempatan. Kalau yang nggak nanya kok, ke Yang nggak neraka. nanya, saya doakan semoga segera nanya ya. Ya ini kalau ada yang mau nanya. Ya, monggo. Silakan. Ini kameranya di belakang ya. Oke, halo. Halo, halo. Halo Satiatu, Ko Franky. Ya. Saya Vincent. Kalau Koko masih ingat, saya dulu ikut Aku Anak Hebat. Yeay. Bersama. Mantap. Ya, jadi saya mau nanya kok. Jadi ada teman-teman yang ada di sini, kebetulan sudah mau kuliah seperti Ryan. Tapi kalau yang Koko ceritakan tadi kan lebih kepada kebanyakan impian atau kebanyakan cita-cita. Tapi ada yang nggak punya atau bahkan masih ketutup, matanya masih banyak tertutup debu kok untuk melihat masa depannya bagaimana. Nah itu tipsnya bagaimana ya kok? Kalau kata kerennya sekarang menemukan passion ataupun menemukan karir yang cocok untuk dia kok. Nah itu dari tipsnya kok gimana kok? Thank you. Oke. Ya teman-teman, makasih Vincent. Wah Vincent sudah besar ya, sampai lupa kan dulu kayaknya nggak pakai kacamata Vincent ya, betul ya? Oke. Ya menemukan passion itu memang tadi ya kita ini apa namanya, terkontaminasi dengan budaya Barat ya. Maka kita istilahnya temukan passionmu gitu kan. Itu kan budaya Barat ya. Tapi kalau menurut Ko Franky sebenarnya kamu harus temukan dirimu dulu, jangan passion. Ya, kalau Anda temukan dirimu dalam arti gini, tahu nggak potensimu sekarang apa? Gampangnya ginilah. Kalau ketemu orang, kalian bisa nggak nyambung ngobrol, terus bisa memberi sugesti persuasif gitu loh istilahnya. Kalau bisa, berarti kerjamu menghadapi orang banyak. Tapi kalau kamu canggung ketemu orang, ya udah berarti kerjamu dengan alat. Itu paling gampang gitu ya, paling gampang. Dengan alat tuh maksudnya aplikasi, front desk atau behind the screen gitu ya, di balik layar. Itu paling gampang lihatnya gitu. Maka sebelum bicara passion, ada baiknya Anda belajar temukan diri Anda. Ya seperti waktu kita anak hebat kan, kita gali anak-anaknya kan, bikin acara, bikin event, bikin kegiatan di mana anak-anak supaya confidence. Penting sekali confidence. Ya, percaya diri itu penting. Karena banyak di antara kita tuh nggak bangga dengan dirinya. Aku loh nggak seganteng dia, oh masih banding-bandingin gitu. Aku loh nggak setinggi dia, masih fisik gitu. Kalau kita masih fisik aja belum merdeka, jangan berharap mental kita merdeka. Kayak Ko Franky nih, oh giginya jelek gitu kan, macam-macam lah. I don't care saya bilang. Kenapa? Ya begini, mau gimana, ya kan?
Saya sudah merdeka dengan fisik saya. I don't care. Nah, maka mental saya kuat mestinya. Nah, maka sebelum bicara jauh-jauh passion, Anda ngerti nggak? Bangga nggak sih dengan kehidupan Anda? Ya, freeze ya saya. Freeze kayaknya. Karena di situ nggak keluar. Ya, ya Anda paham nggak dengan apa namanya bangga nggak dengan kehidupan Anda? Kalau Anda bangga dengan kehidupan Anda, ya, maka berikutnya Anda akan memunculkan mental yang kuat. Nah, gitu loh. Kalau enggak, ya sudah. Jangan bicara passion, masih ada ikut-ikutan. Kenapa? Orang mentalnya nggak kuat selalu jadi follower, ikut sana, ikut sini, ya gitu aja. Nah, tips pertama tadi, temukan kebanggaan atas hidup Anda. Oh, papa mama saya luar biasa. Oh, rumah saya syukuri. Ya, kalau untuk bicara supaya kita bangga dengan kehidupan kita mudah untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada sekarang. Anda sudah syukur belum? Yang seminimal mungkin yang kita punya kita syukurin belum? Kalau belum jangan bicara passion, kejauhan. Kalau Anda sudah syukuri, sudah lama-lama akan tahu. Dan nanti ya seperti tadi saya bilang, magnet kita jadi magnet impian kita. Kalau kita sudah kuat dengan syukur dengan diri kita, sekecil apapun mimpi kita akan muncul di dalam pikiran kita. Seperti itu. Nah, kalau Anda sudah syukur, Anda bisa googling apapun nanti lihat. Oh, kayaknya aku mau jadi grafis nih, ahli grafis. Oh, aku kayaknya mau jadi saintis nih. Oh, aku mau, nah itu. Tapi malangnya malang, banyak sekolah nggak mengajarkan tentang bagaimana menemukan kebanggaan atas diri sendiri. Ada nggak pelajaran menemukan bangga atas diri sendiri? Jarang. Ya kan, sekolah biasanya ngabisin kurikulum aja. Ayo IPA, fisika, matematika, biologi. Di dalam pelajaran itu apa ada? Nemuin apa kualitas diri sendiri? No. Tidak ada. Itu jadi masalah. Paham ya? Oke. Apa tadi? Vincent. Saya coba ganti device ya teman-teman sebentar. Tidak apa-apa. Sambil jalan, Ryan. Cek, seharusnya itu aman kok, di Zoom, di hostnya aman, tapi hanya di depan screen-nya aja yang tidak aman. Oh iya makanya. Ya. Itu mungkin di ininya ya, di device satunya ya. Betul. Oke. Proyektor. Gimana Vincent? Oke sih kok. Terima kasih atas jawabannya. Vincent sekarang gimana? Kuliah, kerja, atau apa? Saya kuliah sekarang semester 5 ke 6 kok. Ambil apa? Teknologi pangan. Oh, very good. Bagus tuh di Samarinda. Yes. Teknologi pangan itu selalu dicari orang. Ya. Oh. Manusia nggak mungkin nggak makan. Walaupun ada robot kan tetap makan dia. Setuju. Oke. Very good. Challenging ya. Oke. Thank you kok. Yes. Oke, Vincent dapat tiket ke surga. Nah, ada yang mau tiket lagi? Nah, nggak ada yang mau nanya kok. Kalau gitu aku yang nanya kok. Iya dong. Tadi kan Koko ada sebutin kalau kita merasa mimpi kita ini sudah kayak nggak bisa lagi, kita cari mimpi lain lagi. Ya. Nah, tapi kalau kita pengen banget sama mimpi itu, tapi kita merasa stuck gimana kok? Tapi kita masih pengen. Ya, kalau secara psikologi stuck itu kadang kita overthinking ya, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak metode yang kita pikirkan, plannya terlalu banyak, jadi blur. Semua plan itu ibarat kata bus yang antri di depan, kita bingung nih naik bus yang mana nih, ya kan? Satu ke mana? Ke Samarinda, ke Balikpapan, ke mana-mana kita bingung nih, ya kan? Kadang-kadang terlalu banyak pilihan segala macam. Tidak apa-apa, Anda break dulu, break. Makanya penting meditasi. Syukurnya saya itu belajar meditasi ikut Pak Baja itu sejak saya kelas 2 SMA tahun 96. Dari situ saya dapat teknik yang membuat saya itu istilahnya tidak mudah untuk atau gampangnya mau berjuang lebih. Ya, walaupun katanya cuma Pak Baja 14 hari, ternyata dapat sesuatu yang kuat sekali karena setiap hari di Pak Baja itu kan meditasi, dan dampaknya secara tidak disadari itu berdampak kepada kehidupan saya di mana saya tidak mudah untuk putus asa.
mau berjuang, dan selama berjuang ingat teman-teman, ini X factor namanya ya. Karma itu kan penting kita kelola ya, karma. Ingat, karma itu bukan kesialan ya. Orang-orang di luar sana kalau ada sial bilang, "Oh, kena karma, kamu kena karma." Ya, salah ya. Kalau kita Buddhis, karma itu adalah niat, intention, kehendak. Jadi, Anda kalau sedang bingung ya, Anda ini aja menanam kebajikan aja. Kayak misalnya stuck gitu ya, Anda langsung pergi melakukan sesuatu kebaikan lewat pikiran, lewat ucapan, lewat badan jasmani. Ya. Misalnya Anda bisa berbagi sekarang di Instagram, ya kan, bagi aja live. Misalnya Ryan bikin channel, "Hai, jumpa lagi back to my channel. I would like to share about my life. Maybe some of you will be brave, be there because my story." Is it okay gitu loh? Share sekarang ini kan paling gampang. Ya, orang nggak tahu Ryan, pokoknya mau lihat aja, baca, dengar, oh bagus nih, menarik, termotivasi, bagus. Bisa lewat situ. Atau Anda ke tempat-tempat yang perlu dibagi makanan, atau ke wihara, bersihkan wihara. Ya, kalau kita belum punya uang banyak, enggak apa-apa, pakai keringat bisa kok. Bantuin bersihin WC-nya wihara, kuti, bantu Bante bersihkan, atau jadi driver segala macam. Anything you can do. Kalau stuck bukan berhenti lalu kita meneratap. Ojo, kalau kita kenal Buddhis, do something, buat lakukan perbuatan baik. Itu penting. Nah, itu salah satu teknik yang banyak orang nggak tahu. Kadang-kadang kalau stuck dia cuma bingung, lalu bikin planning baru. Nanti dulu, jangan ubah dulu mimpi Anda sampai Anda betul-betul melihat ini nggak mungkin terjadi. Misal ya, ketika pandemi lah, katakanlah. Pandemi ini kan kita suruh social distancing gitu kan. Kita ingin nanti bikin pertunjukan ya di mana mendatangkan banyak orang gitu kan, atau bikin konser mendatangkan banyak orang, kita jadi IO-nya. Entar dulu, itu pasti mimpian itu nggak boleh terjadi hari ini. Karena apa? Hukum negara melarang gitu loh. Nggak boleh kita ngeyel, aku keras kepala, aku mau tetap. Nggak boleh, ingat situasinya. Oh, pandemi nggak boleh, ya sudah. Kalau gitu ya udah aku tunda lah. Gitu loh maksudnya. Lihat situasi, lihat kondisi. Nah, semua itu bisa kita hadapi sekali lagi karena mental kita sudah siap. Oleh karena itu teman-teman muda, sahabat muda kalian, mitra muda sekalian, Anda harus kuatkan mental dulu selama Anda belum menuju ke perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan sebenarnya Anda adalah mencari nafkah, bekerja dengan orang, atau punya usaha sendiri. Nah, sebelum itu Anda harus punya amunisi mental Anda yang baik. Salah satunya apa? Ikut kegiatan PDP ini, ikut kegiatan retreat, ikut kegiatan apa yang membuat mental Anda itu terpacu untuk maju, untuk kuat. Gitu sih. Ryan. Oke kok, thank you kok. Nah, untuk teman-teman yang lain ada yang mau chat enggak? Ada yang coba. Ada yang mau nanya? Oh, ada kok. Oke, good. Hebat Samarinda nih, banyak yang bertanya. Halo. Halo. Sutiotu, Namo Buddhaya kok. Namo Buddhaya. Ya, saya Sindra, temannya Ryan. Oke. Ryan teman saya. Pengen nanya tentang salah satu ilmu manajemen, yaitu plan, do, check, and action. Yes. Nah, kalau kita punya mimpi, terus kita udah punya niat, kita bakalan memplanning itu, terus kita melakukan evaluasi dan melakukan lagi yang terbaik. Yeah. Nah, bagaimana kita menerapkan plan, do, check and action ini di dalam organisasi? Karena kan di dalam organisasi ini bukan tentang diri kita aja sendiri, tapi tentang anggota-anggota yang lain. Jadi gimana kita bisa menerapkan plan, do, check, and action ini ke dalam organisasi? Mungkin Koko punya pengalaman-pengalaman yang bisa sharing ke kita, kok. Ya. Thank you, kok. Terima kasih. Siapa? Lupa. Namanya siapa tadi? Sindra, kok. Sindra. Namanya memang jarang dengar nih, Sindra. Agak apa? Ada meaningful ini, Sindra. Oke, Sindra, terima kasih Sindra. Nah, plan, do, check, and do ya. Plan, do, check, and apa tadi? Plan, do, check, and action. Ya, Iya, and action. Itu sebenarnya untuk organisasi, bukan untuk pribadi aja. Nah, bagaimana kita lakukan di organisasi?
Maka sekali lagi sebelum jadi misalnya gini, kepengurusan baru kan terbentuk nih, ya kan? Biasanya kan ketua sudah terpilih, lalu terbentuklah ketua bidang, staf dan segala macam. Sebelum kita lakukan rapat paripurna, harusnya ketua yang baru itu melakukan riset dulu. Dia riset tahun lalu ngapain ya aja kita, 2 tahun lalu ngapain, 3 tahun lalu ngapain, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, di riset dulu. Oke, sudah lakukan ini. Yang bagus yang mana, yang sesuai visi misi kita apa, yang nggak sesuai apa, kendalanya apa, semua di riset. Itu untuk plan. Itu sangat bisa dilakukan di organisasi. Nah, plan itu misalnya sudah diriset oleh ketua ajak ketua bidang. Nah, ketua bidang ini loh, aku dapat temuan ya pakai SWOT lah paling gampang, strongest ya, strength, weakness, W-nya SWOT, strength, weakness, opportunity, threat ya, atau ancaman segala macam. Keuntungan, peluang dan ancaman kan gitu kan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pakai SWOT sederhananya, SWOT analisis. Lalu sampaikan ketua bidang. Ketua bidang, kita ada ini dari riset saya, kita dapat setiap tahun ada begini kegiatannya, ada tahun yang tertentu yang kegiatan seperti ini, ada beberapa kendala seperti ini, dirapatkan. Oh ya, jadilah sebuah plan nanti. Oke, ke depan kita akan gimana? Rencana gini. Oke, rencana begitu, misal Project A, katakan gitu ya, Project A. Kita akan menjadi center, katakanlah Patria. Kita buat namanya event youth center. Dimulai dari Samarinda, kita bisa undang narasumber dengan pesertanya semua Patria seluruh Indonesia, misalnya gitu. Youth center ini kegiatannya adalah pengembangan diri anak-anak muda yang isinya rutin kayak kursus. Wah, misalnya gitu. Setiap bulan minimal kita buat 2 pertemuan, 2 meeting dengan narasumber yang berbeda. Ya. Terus setiap narasumber ini akan ikuti seriesnya kita. Kita buat series kan. Ada rangkaian ceritanya gitu kan. Oke, nah ini plan. Oke. Lalu do. Oke, kita mulai jalankan. Nah setiap kita jalankan kegiatan, katakan sudah 1 bulan tadi saya bilang, kita bisa lakukan namanya tadi cek. Gimana? Pesertanya bertambah enggak? Berkurang enggak? Antusias mereka gimana? Maka adakan evaluasi per kegiatan. Seperti hari ini PDP, ada nggak evaluasi? Kadang-kadang kegiatan nggak ada evaluasi. Nah ini salah. Kita cuman evaluasinya dari pengurus aja. Oke lah, sebagian kecil dari pengurus. Tapi umat juga boleh ditanya, kira-kira narasumber ini boleh diundang lagi nggak? Jelas nggak omongannya? Acaranya terlalu padat nggak? Terlalu lama nggak? Terlalu apa nggak? Nah itu cek. Nah, dari plan do sudah lalu dicek, kemudian bisa lakukan lagi untuk action yang berikutnya kan gitu. Oke, kalau gitu besok kalau ngundang ke Frankie jangan terlalu pagi karena banyak orang yang belum datang misal, atau nanti narasumbernya kita ganti, atau nanti temanya kita ubah kan gitu. Jadi plan berikutnya sangat bisa diterapkan di organisasi. Tapi satu kuncinya di tim inti, yaitu ketua dan pengurus harian ini harus bisa punya semangat plan, do, check, and action. Semangatnya apa? Plan, do, check, and action ini, semangatnya ada satu, yaitu siap melakukan perubahan, nggak kaku. Kalau satu paham, unit pengurus harian ini punya semangat yang sama, siap berubah, itu gampang. Plan, do, check, action itu pasti terlaksana. Tapi kalau nggak mau berubah, kaku, males, dan segala macam, nggak bisa dilakukan di organisasi manapun. Gitu, Sindra. Jelas nggak? Iya kok, jelas. Oke. Mungkin itu bisa jadi catatan buat nanti ketua Patria yang baru. Siap. Mungkin mau lanjut nanya lagi nih kok. Ya. Kalau tadi tentang plannya itu kalau udah ada ketuanya, udah ada ketua divisi, gimana kalau plan kita untuk nyari generasi-generasi baru di dalam organisasi? Karena kan namanya Pemuda Theravada Indonesia, tapi kalau isinya sesepuh semua kan juga bosan kok. Iya, betul. Yes. Dahulu saya sewaktu jadi pengurus Widyasena Wihara Widyaloka ya. Kita lakukan namanya need analysis. Wah, jadi analisis kebutuhan. Remaja kita ini butuh apa? Oh, ternyata mereka butuh cari kos. Kalau di Jogja kan banyak perantau kan. Maka kita cari semua kos
di wilayah terdekat di kampus-kampus yang mereka biasanya kuliah gitu kan. Atmajaya, Sanata Dharma, Duta Wacana, UGM, UN, ya kita cari kos-kos di situ, cari infonya. Lalu dapat nomor kontaknya, dapat harganya, dapat isi fasilitasnya, sehingga anak-anak yang baru datang mentok di Jogja gitu, langsung kita kabari kamu modal berapa, budgetmu berapa, kita punya kontaknya di situ. Nah, need analisis. Yang kedua, ada juga kalau waktu kami itu bikin namanya bimbel. Biasanya kan kuliah semester 1 kan kuliah umum ya, wajib dan umum gitu kan. Misalnya kalkulus 1, wah, Ko Franky kebagian nih kalkulus 1 karena orang matematika. Jadi kita buat bimbel kalkulus 1 untuk anak-anak yang mendapat kalkulus 1, ayo ada pertanyaan oleh ke wihara. Jadi kita nggak ngajarin langsung dicekokin baca parita ya, meditasi ya, atasila ya. Ya udah. Ya, need analisis kebutuhan dasarnya dia dulu, karena belajar tentang dhamma yang lebih tinggi itu kebutuhan yang lebih tinggi lagi teman-teman. Kalau kebutuhan dasar belum tercapai, jangan harap yang tinggi ini dicapai. Ibarat kata Buddha pernah ngomong, kalau ada yang lapar, kasih dulu makanan, baru kasih dhamma. Nah gitu, Sindra. Oke kok, thank you Ya, kok. Mungkin itu ya. bisa jadi catatan bagi kita. Thank you. Kembalikan ke Ryan lagi. Thank you kok. Ya. Ya, ada yang mau nanya lagi untuk teman-teman? Oh, ini ada kok satu lagi. 2 lagi boleh, 5 lagi boleh. Ini Airin Wirya juga resen ini di sini di Zoom. Oh, yang di Zoom habis ini ya? Tunggu ya. Halo kok. Halo. Untuk Namo Buddhaya. Saya Ri Wijaya. Saya mau bertanya nih. Soalnya kan yang dari tadi dibahas itu tentang perencanaan dalam melakukan sesuatu. Lalu bagaimana dampak buruknya seperti berputus asa, berpandangan salah, dan berpikiran salah? Ya. Bagaimana cara menarik keluar diri kita dari sana itu kok? Ya. Terima kasih. Wijaya depannya siapa tadi? Riu Wijaya. Riu Wijaya. Oh, Riu. Oke. Makasih Riu Wijaya. Thank you. Pertanyaannya juga baik sekali ya. Jadi bagaimana kalau kita gagal, ya kan? Bagaimana kalau kita putus asa, give up gitu ya? Oke. Karena Ko Franky juga pernah dapat klien kan, Ko Franky hipnoterapi juga ya. Jadi kadang dapat klien yang apa namanya ya kebanyakan ya lumayan unik lah ya sakitnya. Satu pernah klien Ko Franky itu sudah berupaya bunuh diri ya 3 kali tapi gagal dengan cara menggantungkan diri. Dia nggak mau mensilet pakai cutter gitu kan di nadinya karena menurut dia jijik jorok gitulah. Tapi dia googling di internet, itu ada loh di Google, itu cari aja itu bisa ada loh ternyata cara bunuh diri yang elegan lah dengan cara gantung. Tapi gagal 3 kali, akhirnya mamanya ketemu saya, suruh saya ajak dialog. Saya mengamati ternyata kebanyakan orang yang sudah dewasa seumur-umur kita ini 20-30 something gitu ya. Itu menjadi putus asa itu ternyata bakat. Bakat dalam arti ini ada simpanan tadi ya, unconscious mind, ada simpanan memori di masa lampau yang belum beres dikenali. Terus pikiran sadar kita ini terselimuti atau istilahnya dikotori, bukan dikotori lah, kurang menonjol. Yang lebih menonjol tuh kesadaran atau unconscious mind tadi, pikiran bawah sadar. Ya, misalnya tidak diperlakukan baik oleh orang tua, sering dianiaya, dibully dan segala macam. Itu ternyata bereaksi di usia 20-30 ketika ada hantaman stresor, istilahnya hantaman stres yang kuat sekali, itu muncul meluap ya, kayak banjir bah. Wah. Dan akhirnya menjadi putus asa dan mengambil jalan pintas dengan harapan kalau mengambil jalan itu hidupnya menjadi selesai, yaitu dengan bunuh diri. Nah pertanyaannya, gimana ngadapi orang yang bunuh diri? Itu kan pertanyaan pertama. Kalau kita bisa bantu, bagus. Salah satunya adalah dengarkan. Ajak ngomong orang itu dan kita sedikit ngomong. Kita cuma menggali. Ini hipnoterapi ways ya, cara seorang hipnoterapis gitu ya. Kita gali. Menggalinya bukan langsung alasanmu apa bunuh diri, enggak. Gimana kabarnya? Oke.
Aku nggak set. Dengar-dengar kamu berencana bunuh diri, tah? Iya. Boleh dong ceritain, apakah kamu kesal dengan hidupmu? Nah, pertanyaannya pertanyaan tertutup ya. Ya atau tidak? Kamu kesal dengan hidupmu? Enggak. Dengan keluargamu? Iya. Dengan papamu? Iya. Papamu melakukan gini? Iya. Nah, ini ada caranya seperti itu. Dan memang kita harus latihan ya teman-teman. Kalau mau bantu orang yang putus asa, nggak bisa asal. Kalau asal bisa, kalau kita nggak belajar ya, bahayanya adalah putus asa yang makin kuat. Kamu datang cuma bikin aku kesel aja. Sudah sana, wah repot toh. Maka latihanlah persuasif, bagaimana mendengar yang baik, ya mendengar yang baik kepada orang yang putus asa, itu satu. Kedua, kalau kita sendiri yang putus asa, gimana kita hadapi? Kalau tadi kan kita sebagai friends ya. Yang kedua, kita sendiri yang putus asa gimana? Pernah saya Ko Franky juga mengalami itu. Waktu itu melamar, waktu kuliah semester 3-4 gitu ya, 3 atau 4, melamar jadi guru private gitu ya di satu bimbingan belajar di Jogja. Itu saya sombong sekali, nggak siapin materi, nggak siapin apa, lalu tesnya ada 2, ternyata tesnya 2, teori dan mengajar. Tes teori saya sukses, tes mengajarnya saya gagal. Salah ngajarnya lagi, disuruh langsung keluar dari kantor itu dan dicaci maki, dimalu-maluin lah pokoknya. Istilahnya langsung dimarahi, dipointing, langsung suruh keluar, jangan datang lagi. Wah, shock saya. Putus asa. Oh, saya ini Gajah Mada loh, diterima loh. Ya toh, sombongnya sombong. Saya tuh matematika nggak pernah 7 loh di rapot. Sombongnya sombong, tapi kenyataannya terjadi begitu. Gagal dalam mengajar. Dari situ saya putus asa, menangis. Belum lagi keluarga tidak kaya gitu kan. Kemana-mana jalan kaki, hidup susah, kos-kosannya Ko Franky aja di bawah basement gitu kan, kalau banjir masuk air luapan sampah dari sungai dan segala macam lah, wah negatif itu muncul ya. Nah tadi saya bilang untungnya untung itu ya, untungnya untung saya belajar dhamma di SMA kelas 2 itu loh. Jadi ada bagian mental saya mengatakan it's okay, fine ya, kamu hadapi aja. Lain kali, makanya lain kali kalau begitu persiapan dong. Oh iya. Nah teman-teman, yang bisa bantu kita itu latihan kita sekarang teman-teman. Saya nggak bisa ngomong yang lainnya. Kenapa? Nggak bisa tiba-tiba, aku putus asa selesai tanpa latihan, nggak bisa. Aku mau latihan sekarang pas putus asa bisa nggak? Aduh sulit. Maka sebelum Anda mengalami musibah dalam hidup Anda, sebelum Anda mengalami kendala dalam hidup Anda, please latihanlah sejak sekarang. Jangan nunggu pas susah. Jangan nunggu pas ada musibah. Sulit sekali. Mendingan pas Anda dalam keadaan tenang, cukupan, keluarga masih ada, mama papa masih support, makan masih bisa 3 kali, bisa jalan, bisa nonton, bisa ngapain. Waktunya itulah kalian gunakan untuk latihan. Ya, jangan bilang, nanti aja kok. Telat, repot kamu. Istrimu tiba-tiba meninggal, hartamu tiba-tiba dirampok, ditipu sama orang, kamu bisa shock berat tuh. Mendingan latihan sekarang. Kenapa harus latihan? Kalau baca buku gimana? Nggak mempan. Pengetahuan tidak bisa ngadapin masalah. Saya kasih tahu ya, pengetahuan Anda yang luar biasa, ingat ya, tidak bisa ngadapin masalah. Yang bisa ngadapin masalah Anda adalah pengalaman Anda berlatih. Karena orang berlatih itu pengetahuan plus praktek, teman-teman. Maka Buddha kan mengajarkan pariyati, pati-pati, patiweda. Pariyati belajar teori, pati-pati belajar praktek, pariweda itu menembus, melakukan praktek berulang, plan, do, check, and action. Plan, do, check, and action. Berulang-ulang akhirnya paham, oh ini loh ukurannya. Gitu. Ryu. Jadi untuk bisa ngadepin itu Anda harus latihan sekarang. Anda harus coba. Anda harus ngalamin konflik. Anak-anak muda yang belum tergabung dalam organisasi, leha-leha di rumah, enggak apa-apa. Anda leha-leha sekarang. Ingat, rumah kekayaan sekarang itu milik keluarga papa mamamu, bukan milikmu. One day itu akan hilang. Kalau udah hilang siap enggak? Kalau nggak siap, latihan sekarang. Kalau siap ya sudahlah. Mungkin kamu calon Buddha. Nggak latihan banyak tapi sudah hebat. Tapi kita nggak ada yang tahu. Mendingan latihan sekarang. Gitu, Rio. Kembali ke Ryan. Nah ini yang di Zoom mau nanya kok. Ya, boleh. Munculkan wajahnya. Boleh on cam untuk Airin sama unmute.
Permisi kok, saya mau nanya. Ya. Misalnya cita-cita saya ini mau jadi ilmuwan. Terus kan saya harus lakuin praktek uji coba gitu ke binatang. Karena ada kemungkinan binatangnya itu bakal mati. Itu kan melanggar istilah pertama Buddhis. Ya, Bagusnya betul. cita-cita itu diteruskan, dihentikan saja kok. Good, very good. Oke, kadang-kadang hidup itu harus ada kalanya mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang besar, teman-teman. Anda menghadapi ular di sebuah hutan dan dia sudah siap menyerang. Ketika menyerang, Anda akan mengatakan, daripada aku membunuh, biarlah aku mati. Bagus kalau itu cita-cita seorang Buddha. Boleh, tapi kalau Anda bilang, aduh aku nggak mau mati, bunuh ularnya. Terus lakukan kebajikan lebih. Seperti para nelayan di kehidupan zaman Sang Buddha. Guru Agung Buddha. Sorry, nggak boleh pakai sang. Guru Agung Buddha pernah juga berhadapan dengan banyak nelayan, kan? Guru Agung Buddha nggak mengatakan, ayo berhentilah nelayan karena itu melanggar sila pertama. Nggak mungkin, karena apa? Kerjaan selain nelayan mereka nggak punya kerjaan, malah nanti mereka mati kelaparan kalau nggak punya pendapatan. Itu malah bahaya. Maka waktu itu kita harus gunakan wisdom. Ini yang namanya panya, teman-teman. Jadi kita tahu ini melanggar sila. Ya, Irene mau jadi ilmuwan harus melakukan uji coba kepada hewan. Ini melanggar sila, saya tahu. Tapi kita ngomong ke hewan tersebut atau dalam hati. Aku lakukan ini untuk sesuatu yang besar. One day aku bisa bantu banyak hewan supaya hidupnya lebih baik. One day aku bisa bantu banyak manusia supaya hidupnya lebih baik. Karena kamu ini loh, kematianmu ini bermanfaat. Bisa begitu. Kedua, zaman sekarang zaman virtual, teman-teman. Ya, kita bisa lakukan VR ya, virtual reality. Sekarang ini banyak sekali aplikasi seperti itu. Kalau dengar metaverse ya, metaverse itu salah satu produk yang tidak harus membunuh, kita bisa lihat anatomi tubuh juga. Kalau kita punya aplikasi itu, pakai itu gitu loh. Tapi kalau enggak, gunakan kebijaksanaan kita. Karena I will do the biggest plan after this gitu loh. Ada suatu rencana besar setelah ini. Dan ini manfaatnya lebih besar. Dan ya, oke lah, saya mengorbankan kehidupanmu untuk kali ini. Saya mohon maaf, saya tanggung karma saya, tapi saya akan perbanyak kebajikan. Nah, Irene pernah dengar toh umpama ada 1 sendok garam, katakanlah 1 sendok garam ini perbuatan buruk ya. Anda tuangkan di gelas seukuran ini, taruh garamnya, rasa asinnya terasa nggak, Irene? Terasa. Sekarang Irene ubah gelasnya ini dengan ember yang besar. Ember yang besar, sendok garamnya sama, 1 sendok garamnya sama. Rasa asinnya lebih terasa atau enggak? Nggak terlalu terasa kok. Yes, itu prinsip bijaksana. Keburukan yang sama, tapi wadahnya diperbesar, kebaikannya diperbesar, diperluas. Maka rasa dari buah karma buruk itu akan tetap ada rasa, tapi tidak terlalu menyakitkan. Nah, kadangkala kita perlu kebijaksanaan dalam melakukan tindakan kita. Yang penting kita bisa pikir dari sini akan ada dampak yang lebih besar, yang lebih baik. Seperti itu. Bahkan Buddha pun menerima donasi dari banyak orang pelacur di waktu itu di zaman beliau. PSK lah ngomongnya gitu. Beliau nggak tolak, ini orang pekerjaannya nggak baik. Enggak, beliau terima. Dan ada murid beliau bertanya, kok Buddha terima dari seorang yang pekerjaan begitu? Oh, waktu dia berdana, dia tidak melakukan itu. Yang ada di pikirannya adalah berdana. Saya terima dananya karena pikirannya berdana. Masalah pekerjaannya, itu kerjaannya dia. Kamu ada pekerjaan lain nggak yang bisa kamu tawarkan ke dia? Kalau ada, boleh diomongkan. Kalau nggak ada, jangan diomongkan. Kasihan dia. Dan dia memilih itu pun bukan karena dia mau juga, kepepet hidup ini. Nah, itu kebijaksanaan, Irene. Maka dalam belajar Buddha Dhamma, selain sila samadhi, kita harus punya panya, kebijaksanaan. Misal kita ngajarin anak kecil ya, Irene. Jangan ke sana, nanti gini. Kan terpaksa kita harus bohong. Tapi kalau kita nggak bohong, anak itu nggak nurut kita gimana? Malah dia kecemplung ke jurang, meninggal. Gara-gara kita bicara musawadah, saya mau latih musawadah kok. Saya nggak mau bohong. Tapi dia mati gimana? Lebih baik saya bohong. Dia selamat.
Berikutnya kalau dia sudah punya pengertian, kita kasih tahu, oh kemarin aku bohong. Gitu loh. Itu namanya wisdom. Airin. Paham ya, Airin? Paham kok. Yes. Jadi tidak Terima apa-apa. kasih penjelasannya. Yes. Lanjutkan jadi ilmuanmu. Ya. Ya, mungkin itu untuk jadi pertanyaan terakhir kok. Nah, sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Koko hari ini. Jangan kapok lagi untuk kalau diundang lagi kok. Siap. Ya. Sebelum itu kita ini akan sesi foto-foto dulu. Ya, dipimpin oleh Erik kok. Ya. Foto dulu. Sudah mengisi pada acara PDP pada hari ini.